waktu saya baru lulus sidang, kemudian membuka pendaftaran 1 bulan itu, saya mikir, bisa nggak ya dalam waktu 1 bulan ini saya memenuhi syarat TOEFL, padahal saya sebelumnya nggak belajar apa-apa gitu. Akhirnya Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Nah, kali ini mereka udah bersama alumni berprestasi Untidar yang saat ini keterima beasiswa. Nah, mungkin dari Sobat Untidar bertanya-tanya, beasiswa apa sih yang diterima oleh alumni kita yang dari Untidar? Oke, lanjut saja, kita langsung ngobrol sama alumni kita. Halo, selamat pagi menjelang siang ya ini. Iya, selamat pagi menjelang siang. Oke. Dari selamat siang Mbak Zul sama Mas Gun, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oke, Mas Gun sama Mbak Zul, mungkin bisa perkenalan dulu nih ke Sobat Untidar yang ada di rumah. Monggo memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Gunawan, saya alumni Universitas Tidar pada program studi pendidikan matematika. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, Mas Gunawan ya. Nah, Sobat Untidar, Mas Gunawan ini adalah salah satu alumni dari Universitas Tidar program studi S1 Pendidikan Matematika dan saat ini melanjutkan program studinya S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Luar biasa sekali. Nah, kita lanjut ke Mbak Zul. Iya, perkenalkan nama saya Husniatul Zulaiha, biasa dipanggil Zul. Dulunya saya di Untidar S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Terus sekarang maba ya, masih mahasiswa baru di Universitas Negeri Yogyakarta, saya ambil manajemen pendidikan. Oke, nah ini nih yang menarik nih teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi itu kan Mas Gunawan S1 Pendidikan Matematika. Nah ini Mbak Zul S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah S2-nya beliau mengambil manajemen pendidikan. Wah, ini menarik banget ya, kita kulik-kulik nih antara Mbak Zul sama Mas Gunawan. Karena yang satunya linear, yang satunya non-linear. Lintasnya berbeda yang satunya. Iya, unik sih. Menarik ya untuk Iya. kita kupas tuntas nih. Oke, Mbak Zul sama Mas Gun, aku mau tanya-tanya nih, mungkin dari Sobat Untidar yang ada di rumah, mungkin masih penasaran ya, karena ini sebentar lagi juga pembukaan beasiswa LPDP ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dari Mbak Zul dulu aja deh. Iya. Beasiswa LPDP itu beasiswa yang seperti apa sih, Mbak? Beasiswa LPDP itu yang diberikan oleh pemerintah untuk khususnya ya yang sudah menyelesaikan studinya di S1 atau mungkin di D3, D4 juga bisa. Tapi untuk LPDP itu sebenarnya banyak bisa dibilang banyak jalurnya ya, banyak programnya. Khususnya ada 3, tapi nanti itu dibagi-bagi lagi. Jadi kalau misal ada mahasiswa yang setelah lulus di tingkat strata 1-nya terus mau mencari beasiswa di S2, salah satunya LPDP ini. Karena LPDP ini sangat, menurut saya ya, sangat menjanjikan karena bisa dibilang kita berangkat hanya bawa tangan kosong, kita bisa hidup di sana gitu. Oke. Berarti LPDP sendiri itu memang mewadahi teman-teman yang nantinya setelah lulus S1 bisa melanjutkan jenjang pendidikan studi lagi ya, Iya. S2-nya. Oke, dari Mas Gun sendiri ada yang mau ditambahkan gitu, Mas? Oke, bagi menambahkan, terkait beasiswa LPDP itu, sama tadi yang dibilang oleh Mbak Zul, bahwa beasiswa LPDP itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang dia ingin melanjutkan ke S2 sama S3, baik mereka mau kuliah di dalam negeri maupun luar negeri. Dan beasiswa ini merupakan beasiswa yang banyak diincar oleh banyak masyarakat di Indonesia, banyak persaingannya, dan ini merupakan suatu hal luar biasa kalau kita bisa keterima di beasiswa ini. Untuk beasiswa ini banyak fasilitasnya yang memadai sehingga kita nantinya nggak akan ribet-ribet lagi saat kuliah. Kita udah tenang, tinggal belajar, kita udah difasilitasi dan sebagainya. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Sobat Untidar. Jadi mungkin nih untuk alumni Untidar boleh banget untuk mencoba beasiswa LPDP ini ya Mbak Zul, karena memang udah ada alumni kita yang sangat berprestasi ini yang udah keterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, selanjutnya nih, kan tadi udah di-spill juga ya beasiswa LPDP sendiri itu seperti apa persyaratannya sendiri untuk masuk LPDP itu. Nah, ini yang menarik ya, yang aku bilang tadi ya, karena Mbak Zul ini non-linear, tingkatnya berbeda gitu ya. Kalau Mas Gun kan masih satu linear ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ke Mas Gunawan sendiri, kalau untuk persyaratan S1
eh, S2 pendidikan matematika beasiswa LPDP seperti apa sih Mas? Oke, baik. Untuk persyaratannya itu kan ada beberapa jalur. Nah, itu berbeda-beda. Ada kan ada jalur umum, jalur afirmasi, dan jalur targeted. Nah, saya dulu daftar di jalur afirmasi khususnya prasejahtera. Nah, untuk syarat-syaratnya itu yang pertama kita harus menyiapkan pertama adalah TOEFL. Jadi di situ ada persyaratan TOEFL-nya di mana saya dulu minimalnya 400 kalau dalam negeri. TOEFL, kemudian nanti juga menyiapkan terkait dengan ijazah, transkrip, atau misalkan bagi teman-teman yang belum sudah nih, kita bisa menggunakan pakai SKL, pakai transkrip yang sementara bisa. Jadi nggak harus pakai ijazah dan transkrip yang udah resmi. Jadi kita bisa menggunakan SKL. Saya dulu juga menggunakan SKL sama transkrip sementara karena saya dulu belum wisuda, jadi pegang itu. Kemudian selanjutnya adalah kita juga diminta untuk menyusun esai. Esainya itu terkait dengan kontribusi kita. Jadi itu berkaitan dengan apa yang mau kita lakukan setelah kita lulus. Nah, itu tentunya juga akan berkaitan dengan pendidikan yang kita ambil selanjutnya. Misalnya kita ambil pendidikan matematika, ya nanti untuk kontribusinya harus sesuai dengan apa yang kita ambil sekarang gitu. Kemudian mungkin untuk karena afirmasi itu ada salah satunya itu kita disuruh menyatakan bahwa kita itu merupakan dalam anggota keluarga yang satu-satunya sedang mengejar magister. Jadi kalau misalkan nih kakak kita udah ada yang S2, kita udah nggak bisa daftar itu. Kemudian yang kedua, kita juga menyertakan bahwa dalam satu kakak kita, misalkan kita kakaknya ada ayah sama ibu. Nah, salah satu dari kakak itu adalah penerima bansos. Caranya adalah dengan kita mengecek di webnya bansos sendiri. Jadi itu ada dan itu nanti dilaporkan atau di-upload di sistem pendaftarannya. Nah, selain itu ada data-data diri yang diisi di di form pendaftaran. Ada banyak. Kemudian ada juga kita disuruh menulis surat rekomendasi. Jadi kita meminta surat rekomendasi ke dosen kita, dan pembimbing atau dosen PA dan sebagainya seperti itu. Oke, sangat lengkap ya untuk di jalurnya sendiri ya Mas ya. Oke, menarik nih. Berarti bisa di-highlight nih teman-teman semuanya. Kalau misalnya mau mendaftar S2 beasiswa LPDP itu mungkin bisa menyaksikan podcast ini ya. Nah, kita kembali ke Mbak Zul nih. Aku menarik nih Mbak Zul sendiri ya. S1-nya kan bahasa Inggris ya. S2-nya ini nyebrang sedikit nih Sobat Untidar. Dia menyebrang ke manajemen pendidikan. Oke, Mbak Zul mungkin bisa diceritakan Mbak Zul persyaratannya apa aja? Kalau persyaratannya hampir sama kayak yang tadi diceritakan sama Mas Gun ya. Surat rekomendasi mungkin saya menambahkan sedikit di sini. Dulu saya pernah surat rekomendasi minta ke dekan. Terus untuk setelahnya saya minta di dosen pembimbing. Di sini yang jadi bisa dibilang kayak poin pentingnya buat teman-teman nanti yang mau mendaftar, kita tuh harus pinter-pinter nih. Kenapa kita memilih beliau sebagai rekomendasi? Karena waktu wawancara saya ditanya, kenapa dekan bisa merekomendasikan kamu buat kuliah? Apakah beliau tahu kamu mampu untuk kuliah S2 atau enggak? Jadi jawabannya tuh nggak bisa karena saya dekat sama beliau Pak, karena beliau bisa saya mintai tanda tangan atau sebagainya, nggak bisa. Jadi beliau ini harus kuat dalam esai yang kita tulis. Misalnya saya menulis esai, tesisnya apa. Nah, beliau ini tahu kalau saya ini pengen fokus di bidang itu. Nah, sedangkan kenapa ambilnya dekan? Karena dulu saya kan pendidikan bahasa Inggris. Mungkin di bagian manajemen pendidikannya kurang ya. Jadi saya ambil beliau karena memang beliau agak mungkin di birokrasinya juga ada. Tapi ternyata jawaban itu kurang kuat gitu. Makanya saya gagal di pertama. Jadi saya daftar lagi. Nah, rekomendasinya cuma 2 dari Dosbing semua. Nah, Dosbing ini yang saya naikkan lagi. Kenapa beliau bisa merekomendasikan kamu buat daftar S2? Karena beliau dulu yang bimbing saya waktu skripsi dan sesuai dengan apa yang beliau inginkan gitu. Nah, baru nih saya di gelombang 2 keterima di LPDP. Ternyata salah satu kegagalan saya itu karena saya mikirnya bukan hanya karena pengen cepet daftar, tapi tidak tahu kalau esensinya itu harusnya sesuai dengan apa yang saya tulis. Terus kenapa saya ambil manajemen pendidikan? Sebenarnya saya suka bahasa Inggris, tapi saya dulu kan juga magang di Kehumasan Untidar. Saya lebih suka di administrasinya. Saya suka di bagian kayak lebih di administrasi ke pendidikan seperti di instansi. Makanya saya pengen fokus di kurikulum makronya. Nah, saya mengulik lagi, belajar lagi, apa sih yang saya kurang tahu di bagian ini, di bagian manajemen pendidikan. Ternyata banyak banget yang saya dulu belum dapatkan waktu saya kuliah. Nah, untuk S2 ini saya pengen mendalami di situ, karena mungkin
minat saya atau hobi saya ya, bisa dibilang di akhir-akhir masa ya kuliah saya dulu S1, saya magang, terus saya ternyata memang minat saya di ini gitu, di administrasi. Jadi saya memutuskan untuk ambil di manajemen pendidikan gitu. Oke, luar biasa sekali. Perjalanannya lumayan ya. Iya. Oke nih, aku mau tanya lagi nih. Untuk tantangan terbesarnya sendiri ya, dari Mbak Zul sendiri untuk mendaftar beasiswa LPDP ini apa sih Mbak? Dan solusinya bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau tantangan buat saya yang paling susah itu di wawancara. Saya di tahap pertama itu, setelah wawancara itu benar-benar kayak, bisa dibilang bukan sakit hati sih, kayak kecewa karena kita sendiri tahu kalau tadi jawaban kita salah. Entah ya kalau orang lain, tapi kalau saya bisa tahu kalau jawaban saya yang salah tuh yang mana tadi gitu. Jadi setelah itu saya buat evaluasi lagi, apa sih yang kiranya tadi wawancara itu kurang. Terus saya belajar lagi dan akhirnya ya saya mencoba di batch kedua dan keterima. Kalau untuk seleksi tesnya skolastik, saya nggak mau bilang ada orang yang pintar atau enggak sih, saya juga nggak pintar, tapi kalau misal mau belajar sama usaha, saya yakin tes itu bisa dilewati semua orang. Oke. Tapi kalau wawancara beda ya, nggak semua orang. Kayaknya kalau wawancara itu tergantung ini nggak sih Mas Gun, kayak tergantung kesiapan kita waktu menghadapi wawancara ya. Iya. Sangat keren sekali ya, saya. Oke, aku beralih ke Mas Gun dulu. Mas Gun sendiri bagaimana Mas untuk tantangan terbesarnya sendiri menghadapi beasiswa LPDP dan solusinya? Oke, baik. Untuk tantangan besar pertama itu saya gini. Ketika pertama saya lihat di LPDP ada syarat TOEFL, terus saya langsung ngedon. Bisa nggak ya saya? Karena saya orang yang agak kurang dalam bahasa Inggris, jadi saya mikir bisa nggak ya saya melampaui ini. Tapi dalam benak saya gini, kalau saya nggak mencoba, saya nggak akan tahu kedepannya gimana. Sehingga suatu saat ini saya nekat lah. Saat itu saya baru lulus sidang, kemudian membuka pendaftaran 1 bulan itu saya mikir bisa nggak ya dalam waktu 1 bulan ini saya memenuhi syarat TOEFL, padahal saya sebelumnya nggak belajar apa-apa gitu. Akhirnya saya mencoba, udahlah Bismillah gitu kan bener. Akhirnya saya coba belajar mungkin hanya sekilas lah, mungkin nggak banyak belajar tentang TOEFL. Ya udah saya nekat, kalau saya nggak coba nanti nggak tahu hasilnya berapa. Akhirnya saya coba langsung tes TOEFL dengan belajar yang kilat dengan bermodal dari YouTube sebagainya. Saya coba TOEFL, alhamdulillah mungkin skornya dibilang nggak baik gitulah. Tapi yang penting udah sesuai dengan syarat di LPDP tadi. Ya, alhamdulillah untuk syarat 1 udah terpenuhi gitu kan. Ya udah administrasi alhamdulillah lancar. Kemudian untuk bakat skolastik seperti dengan Mbak Jul tadi, bahwa ya yang penting kita berusaha mengerjakan soal-soal lah, sering-sering latihan soal, insya Allah kita bisa mengerjakan itu. Nah mungkin sama tantangan terberat adalah di wawancara, karena bagaimana kita bisa menarik perhatian dari wawancara, karena kita lolos atau enggaknya itu di tangan mereka merekomendasikan kita enggak ke pihak LPDP untuk menerima kita. Nah saya dulu sempat pesimis pas setelah saya wawancara itu, merasa kok saya jawab gitu ya tadi, kok kayak gini gitu kan. Ya emang kalau kita udah gugup ya mau gimana lagi gitu pas wawancara. Ya udah apa yang kita tahu, kita pikirnya udah itu yang kita keluarkan, sehingga pas mungkin ada penyesalan di setelahnya gitu kan. Kenapa saya jawab ini, kok gak jawab kayak gitu ya gitu kan. Tapi setelah itu saya udah pesimis lah gitu. Ya pesimis, kayaknya saya nggak lolos. Nah, tapi saya tetap berdoa bahwa kalau memang ini jalan saya untuk bisa lanjut, ya ini mungkin rezeki saya. Tapi kalau belum rezekinya ya nanti akan saya coba lagi. Dan kemudian saya sebenarnya udah pasrah, kayak nggak mengharapkan terlebih untuk LPDP ini gitu kan. Terus saya menunggu beberapa bulan, kemudian saat pengumuman pas saya buka keterangannya lulus, tapi saya masih nggak nyangka itu ini beneran nggak ya. Soalnya pas di saat itu webnya itu ada dua laman yang untuk membuka keterangan lulus atau enggaknya itu. Ada history sama tentunya status atau apa itu. Iya, status. Saya buka yang satu bagian status atau history ya, lupainnya. Satu laman itu bisa kelihatan, jadi cuma kayak tabel itu, terus di keterangan kecil lulus substansi. Tapi saya masih bingung ini benar nggak ya gitu kan. Soalnya di situ sistemnya masih error gitu kan. Saya lihat grup-grup kan, saya ikut Telegram juga, ada yang bilang ini kemungkinan bisa berubah lah, atau saya bingung ini benar nggak ya, sampai saya bingung. Kayak saya mikir juga ini benar nggak ya, sampai saya itu satu hari nggak bisa tidur itu. Ini beneran nggak? Iya, karena ini benar nggak ya lulus atau enggaknya. Saya juga masih takut juga ini ini lolos atau enggaknya, sehingga saya pas saat pengumuman itu saya belum berani ngomong sama dosen. Hanya baru setelah webnya itu normal, ada satu web yang menyatakan bahwa itu lengkap, bahasa itu dinyatakan lolos dan sebagainya itu, baru saya setelah itu
ternyata emang ini rezeki saya gitu. Oke, menarik ya dari Iya. Mbak Zul sama Mas Gunawan. Tapi kita ada yang sama loh Mas Gun. Saya kan nggak keterima di batch pertama ya. Nah batch kedua tuh saya waktu pengumuman nggak langsung buka juga. Saya takut kalau saya waktu batch pertama tuh bukanya kan di kampus juga. Waktu saya magang, saya nggak keterima tuh saya pengen nangis tapi takut dilihat orang-orang. Akhirnya saya nangisnya di rumah. Nah semalaman nangis gitu. Nah di batch kedua saya buka juga takut kalau wah saya kalau buka gagal lagi saya bakal marahnya 7 hari nih. Nah terus saya bukanya tuh di hari kedua. Nah saya keterima. Wah rasanya sama kayak yang tadi ceritain Mas Gun, terus baru lapor ke Dosbing deh. Mem saya keterima gitu. Tapi ya waktu bukanya itu bener-bener kayak takutnya tuh luar biasa. Beneran kayak ngalahin sidang skripsi ya Mas Gun ya. Oke. Kayak Luar biasa ya. Nanti kita ke depannya gimana kan belum Iya tahu soalnya kita mau memang kayak bener-bener gimana. Saya juga belum ada plan selanjutnya kalau nggak lolos LPDP mau ngapain ya? Iya sama. Berarti bisa di-highlight nih ya, berarti intinya itu kita tuh berani untuk mencoba ya. Iya. Meskipun dari Mas Gun sendiri sistem kilat ya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mencapai tupel, dan begitu Mbak Zul dari kegagalan pertama mencoba lagi sehingga akhirnya berhasil gitu ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, aku mau tanya lagi nih. Untuk tadi kan kita ketantangan ya. Nah, selanjutnya itu kalau misal nih kan banyak nih mahasiswa kita sendiri di Undira sendiri itu kan pasti mereka mengalami fase yang sama ya untuk seperti Mas Gun sama Mbak Zul juga pasti takut gagal pas misalnya dalam mencoba gitu. Nah, bagaimana sih Mbak Zul sendiri sama Mas Gunawan sendiri nih kalau misalnya menghadapi ketakutan seperti itu, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin Mas Gun dulu. Boleh Mas Gun? Iya. Untuk menghadapi hal tersebut ya mungkin tergantung diri kita sih. Kita cobalah membuat mindset kita berubah. Pikir kalau aku nggak coba, aku nggak akan tahu bagaimana ke depannya. Kalau kita cuma di sini aja, stuck di sini aja, kita nggak akan bisa berkembang gitu loh. Makanya kita harus berusaha terus-menerus apa yang menjadi kendala kita ya coba kita perbaiki, kita evaluasi apa sih yang menjadi kekurangan dan sebagainya gitu. Kalau mungkin takut mau mendaftar LPDP gitu ya. Ya cobalah kalian bisa cari-cari informasi mungkin dari Telegram atau dari Instagram atau sumber lainnya atau mungkin dari pengalaman alumni sebelumnya sehingga itu nantinya dapat menjadi motivasi bagi mereka. Oh ternyata Mbak itu aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Jadi itu mungkin saja. Oke, dari Mbak Zul sendiri? Kalau dari saya mungkin karena pernah gagal ya Mbak ya. Jadi saya mengevaluasi kegagalan saya itu di bagian apa. Kalau saya memang gagalnya di wawancara ya, jadi saya memang bukan berarti nggak belajar lagi, tapi saya merasa kalau tesnya wah saya pasti bisa gitu. Itu karena itu kesombongan saya sih. Tapi akhirnya saya di kedua ini skolastiknya nilainya turun Mas Gun. Wah. Tapi untung masih lulus gitu. Tapi saya kayak wah ini karena saya sombong nih, jadi nilainya turun. Berarti teman-teman jangan kayak gitu ya. Tetap harus belajar. Terus yang kedua di wawancara. Karena wawancara ini banyak yang dipertanyakan oleh pewawancara, khususnya juga yang terkait dengan essay kita. Makanya apa yang kita tulis itu teman-teman harus bertahu kayak skripsi kita. Apa yang kita tulis nanti yang bakal ditanyain sama mereka kayak pewawancara itu pengen tahu kenapa kamu nulis ini gitu. Nah, mungkin yang saya lebih ini garis bawahi kenapa ngambilnya manajemen pendidikan. Kenapa kamu lintas jurusan gitu. Nah, saya udah nyari-nyari di website ya, website Univ tujuan ya, terutama terus kenapa bisa dibilang kayaknya di pendidikan bahasa Inggris dulu nggak ada yang ngarah ke sana gitu. Cuman ada beberapa. Terus untungnya saya ingat ada satu mata kuliah di pendidikan bahasa Inggris yaitu dulu ada evaluasi dan pengembangan kurikulum. Tapi itu cuma satu mata kuliah di semester 2. Nah, saya bisa jadiin kayak bisa dibilang kunci nih. Saya tuh ngambil ini bukan asal. Dulu waktu kuliah saya mendapatkan ini, mata kuliah ini. Makanya saya buat dasar buat melanjutkan di S2. Makanya saya untuk menghadapi ketakutan itu saya coba ya nyari-nyari alasan kenapa saya nulis ini dan kenapa saya ngambil ini. Itu yang harus dicari teman-teman untuk menghadapi takut gagal, takut apa itu persiapkan dengan matang. Cari yang kalian belum tahu dan nanti waktu wawancara kalian pasti bisa menjawab semua yang ada karena itu sesuai yang kita tulis gitu.
Oke, luar biasa sekali ya. Oke, tambahan mungkin ya, Pak, terkait tadi wawancara anjing, saya ingat juga. Saya dulu wawancara juga ditanyai hal yang mungkin ini nggak terpikir oleh orang sebelumnya. Iya. Saya tanyai terkait dengan satu proposal tesis. Posisi saya di situ kan di persyaratan nggak ada lah proposal tesis. Tapi saya ditanyai, apa rencana tesismu ke depannya? Ya, alhamdulillahnya saya sebelumnya udah menyiapkan lah meskipun cuma gambaran, karena saya baca dari Telegram sebagainya, ada yang ditanyai kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah saya ditanyai, disuruh menyebutkan nama dosen bimbing tesis ke depannya. Kalau posisi di situ saya belum tahu dosen-dosen di sana. Saya belum keterima, belum pernah bertemu sama orangnya. Terus bagaimana nih Pak antisipasinya kayak gitu kan? Sebelumnya mungkin saya juga udah mempersiapkan ya. Mungkin ini buat teman-teman semuanya bisa mempersiapkan lah. Kalian menyiapkan selain tadi alasan kenapa milih prodi sama univnya, siapkan juga kalian harus tahu dosen-dosen itu siapa aja. Cari keahliannya apa saja, bisa cari mungkin dari scholar atau interest sebagainya, pasti ada dosen itu prefernya di apa, nanti dia di artikel-artikelnya juga, sehingga kalian bisa menyiapkanlah satu nama, ngantongi satu nama dari dosen itu meskipun kalian belum pernah bertemu. Itu akan suatu saat akan jadilah kalian ditanya terkait itu, karena saya dulu tiba-tiba itu awal pertanyaan langsung gitu, selain pertama itu alasan kampusnya UNY kenapa, yang kedua langsung tanyai, kamu udah ada rencana nama dosen bimbing tesis belum gitu kan? Saya bilang lah udah gitu. Terus itu belum puas si pewawancara, siapa namanya gitu, nggak bisa, aduh. Untungnya itu ya udah muncul satu nama gitu kan ya. Terus ditanya juga kenapa kamu milih dosen itu untuk menjadi rencana tesis ke depannya gitu kan. Meskipun belum tentu kita nantinya dapat dosen itu, yang penting kita udah ada gambar lah, yang penting kita udah tahu bahwa kita udah ada prepare lah untuk mau S2 itu mau ngapain, terus mau gimana arahnya. Nah itu mungkin yang menjadi kekuatan kita di wawancara gitu. Mereka dari wawancara mau melihat bagaimana sih kesiapan kita S2 itu, sampai mana kita, sejauh mana kita bisa mempersiapkan S2 itu gitu. Oke, luar biasa sekali ya, lengkap banget nih Sobat Untidar, udah di-spill semua nih sama Mas Gun sama Mbak Zul juga. Oke, mungkin kita sebelum closingan ya, aku mau tanya satu lagi nih ke Mbak Zul sama Mas Gunawan. Kalau misalnya nih mahasiswa Untidar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya terkait dengan beasiswa LPDP, ini menghubungi kemana Mbak Zul sama Mas Gunawan? Mas Gunawan? Oke, baik. Yang pertama mungkin kalian bisa ke web resminya dulu, web resmi dari LPDP, nanti bisa dikunjungi web LPDP, kemudian juga bisa ikuti Instagramnya LPDP karena di situ diupdate ketika ada mau buka pendaftaran atau hal lainnya, nanti akan update di Instagram itu dan juga di webnya. Kemudian juga ini kami dari alumni juga ada komunitas yang baru kami rintis, yaitu komunitas Tidar Wardi LPDP, di mana komunitas ini nantinya akan memfasilitasi, membantu mahasiswa dan alumni dari Universitas Tidar yang nantinya mereka akan melanjutkan di S2 maupun S3 dengan melalui beasiswa LPDP. Kami akan membantu mulai dari pendaftaran sampai ke wawancara nantinya. Kami akan berusaha membantu untuk kelancaran pendaftaran nantinya. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti udah setidaknya teman-teman mahasiswa atau alumni Untidar yang nanti mau melanjutkan S2-nya melalui beasiswa LPDP, boleh banget itu kepoin ya Instagramnya beasiswa komunitas beasiswa award LPDP Untidar ya. Iya. Oke. Terakhir nih, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Zul sama Mas Gunawan untuk Sobat Untidar yang menyaksikan podcast ini. Monggo silakan Mas, Mbak Zul dulu deh. Iya dah. Mungkin bukan statement ya, kayak motivasi buat teman-teman, jangan takut mencoba. Saya pernah gagal, tapi saya berusaha untuk mencoba lagi di kesempatan selanjutnya. Mungkin kalau saya gagal lagi, saya akan mencoba lagi karena mungkin alasan awalnya cuman sesimpel kayak wah ini eman sertifikat TOEFL-nya masih 2 tahun kalau nggak digunain. Alasan-alasan sesimpel itu nggak masalah, yang penting teman-teman mau mencoba. Saya juga bukan alasan karena saya harus S2, saya harus sekolah lagi, enggak. Saya alasannya waktu nyoba setelah gagal bener-bener sesimpel itu. Eman ini sertifikatnya masih berguna 1 tahun lagi. Terus yang lainnya karena bisa kita bisa dibilang kalau kita mendaftar LPDP itu kan lama ya. Bisa dibilang dari pendaftaran, tes, sampai wawancara itu waktunya lama. Jadi kita bisa sambil kerja, kita juga bisa sambil melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi nggak usah kayak, wah kita harus nunggu sampai keterima, baru kita merencanakan setelah ini mau ngapain, nggak usah. Tapi kita bisa dibilang kita lakukan aktivitas seperti biasa, tapi kita sambil mendaftar LPDP dan sambil belajar. Saya yakin waktu belajar misal cuma 10 menit sampai 20 menit untuk tes atau wawancara itu akan lebih berguna saat kita
menghadapinya langsung. Misal kayak wawancaranya kan masih ada waktu, misal 2 atau 3 bulan. Kita belajar dari sekarang, buka 1 pertanyaan 1 hari, 2 pertanyaan 1 hari, itu akan membantu kita saat wawancara. Jadi jangan pernah takut mencoba. Kita ya sesantai aja tapi tetap berjalan gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Mbak Zul. Dari Mas Gunawan sendiri bagaimana Mas? Oke, baik, terima kasih. Mungkin hampir sama dengan Mbak Zul tadi, intinya kita jangan pantang menyerah untuk mencoba hal baru meskipun kalian di awalnya merasa aku nggak bisa ini. Dan gitu, kalian pasti akan bisa ketika kalian akan mencoba. Pokoknya kalau gagal, coba lagi. Manfaatkanlah kalian di sini S1 udah banyak pengalaman baik organisasi maupun prestasi akademik non akademik. Jangan berhenti sampai situ. Buatlah pengalaman kalian itu untuk masa depan kalian. Bisa juga untuk mendaftar LPDP ini, karena LPDP juga bisa membuat kalian lebih berkembang lah, bisa melanjutkan S2, S3 dengan bekal kalian. Pengalaman S1 bisa menjadikan kalian untuk mendaftar LPDP ini. Kemudian ya itulah intinya, jangan pantang menyerah. Kemudian persiapkan dengan baik kalau kalian mau daftar LPDP, mulai persiapkan dari sekarang. Cermati apa yang dipersyaratkan dari LPDP, cermati dengan baik-baik. Kalau misalkan ada hal yang bingung atau hal lainnya, bisa tanyakanlah kepada kakak tingkat kalian, alumni kalian yang sudah lolos di beasiswa LPDP ini, dan juga kalian bisa mempelajari hal lainnya. Oke, luar biasa ya. Baik, terima kasih Mas Gun, Mbak Zul juga udah hadir di Sarang Untida, telah menyempatkan waktunya, sharing, dan berbagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk Sobat Untidar yang ada di rumah. Nah, mungkin itu saja Sobat Untidar untuk podcast kita pada kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!